Mari di sini pihak penggugat, sebelah sini pihak penggugat. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Saya Muhammad Rana Brori SIMA, mediator yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Saya ingin menciptakan suasana yang nyaman, terbuka. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari pihak penggugat, silakan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Hutomo Budi dari pihak penggugat 1 dalam permasalahan ini. Perkenalkan, nama saya Hasnudi Fatia sebagai pihak penggugat 2 dalam permasalahan ini. Baik, terima kasih. Sekarang selanjutnya pihak penggugat memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Maira sebagai tergugat 1 dalam permasalahan ini. Saya Zahra sebagai pihak tergugat 2 dalam permasalahan ini. Baik, langsung saja. Saya tahu ini bukan hal yang nyaman, tapi penting untuk kita selesaikan secara baik-baik. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan dan pikirkan. Tujuan kita di sini untuk menemukan solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan. Sebelum kita memulai proses mediasi ini, izinkan saya selaku mediator membacakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak selama proses berlangsung. Pertama, ada kerahasiaan proses mediasi. Seluruh pembicaraan dalam mediasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak di luar ruangan ini tanpa persetujuan bersama. Informasi yang disampaikan dalam mediasi ini tidak dapat dijadikan alat bukti untuk proses hukum di luar mediasi ini, kecuali telah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Kedua, netralitas mediator. Saya sebagai mediator bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Jika ada hal yang membuat salah satu pihak merasa keberatan atas netralitas saya, silakan disampaikan sebelum proses mediasi selesai. Ketiga, ketertiban dan kesopanan. Setiap pihak wajib menjaga ketertiban dan kesopanan selama proses mediasi berlangsung. Dilarang keras melakukan interupsi, menyela pembicaraan pihak lain, atau menggunakan kata-kata yang bersifat menyerang, memprovokasi atau menghina. Keempat, hak dan waktu bicara. Masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk berbicara secara bergantian. Harap gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk menyampaikan pendapat dan harapan secara jelas dan tertib. Kelima, kehadiran dan partisipasi aktif. Seluruh pihak wajib hadir secara fisik dan aktif berpartisipasi. Jika ada pihak yang hendak meninggalkan ruangan, wajib meminta izin kepada mediator. Keenam, menggunakan alat elektronik. Seluruh ponsel atau alat elektronik harap di-silent atau dimatikan selama mediasi berlangsung. Perekaman audio atau video dilarang kecuali atas izin mediator dan kesepakatan bersama. 7. Tujuan mediasi. Tujuan utama dari mediasi ini adalah mencari solusi yang untuk damai yang disepakati bersama oleh para pihak. Oleh karena itu, diharapkan setiap pihak datang dengan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, bukan untuk saling menyalahkan. Ke-8. Kesepakatan dan penutupan. Apabila sampai kesepakatan, akan dibuat dan ditandatangani berita acara kesepakatan oleh para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses akan dianggap tidak berhasil dan dicatat secara administratif oleh mediator. Sekian syarat tata tertib yang harus dilaksanakan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Baik, silakan langsung saja mulai kita prosesnya. Ini dari pihak penggugat untuk menyampaikan permasalahan. Saudara Hutomo, silakan. Baik, terima kasih Pak Hanan sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di ruang mediasi ini. Saya sudah bingung mau bagaimana lagi dengan istri saya. Jadi awalnya saudara Maira dan saudara Zahra itu meminjam uang sebesar 25 juta rupiah yang katanya digunakan untuk biaya operasi ibunya. Nah, yang jadi permasalahan itu sampai sekarang belum ada pengembalian uang sepeser pun. Kami sudah menjadi teman lama.
Sehingga kami percaya waktu itu saat Maira dan Zahra mengatakan akan melunasi semua uang tersebut dalam jangka waktu 10 bulan. Namun hingga saat ini, sampai 1,5 tahun lewat, mereka tak kunjung melunasinya. Hanya janji-janji dengan alasan yang tidak pasti. Saya tahu kami salah karena belum bisa bayar. Tapi hidup kami sekarang juga sedang susah. Zahra masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, sedangkan saya baru saja di PHK. Kalau emang lagi susah begini, apa harus diungkit-ungkit begini, Tom? Kita kan teman. Justru karena teman, kami minjaman uang tanpa surat, Ra. Kalau nggak ada etikat baik dari kalian, kami bisa loh menempuh jalur hukum. Saya juga tahu semua orang memiliki kebutuhan, tapi emang benar lagi, orang uangnya aja belum ada. Iya betul itu. Kalian kan juga tahu seperti apa kondisi keuangan kami. Masa tidak mau mengerti keadaan kami sih? Kalau kami tidak mengerti keadaan kalian, pasti sudah kami tagih sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan. Kita ini udah ngertiin kalian. Sudah 1,5 tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar. Kalau emang kalian mau di ngertiin, kalian harus juga ngertiin balik lah. Bapak Utomo, mohon untuk sabar terlebih dahulu. Jadi begini Zahra, saya minta kamu bicara dengan tenang. Masalah utang tidak bisa disangkut pautkan dengan pertemanan atau keperluan pribadi. Ini soal tanggung jawab. Kita nggak minta langsung lunas selama ini. Bahkan untuk menanyakan pun rasanya kayak kami yang salah. Kalau begini terus, kita juga capek. Iya, saya paham. Tapi jujur, setiap kali saya mau bicara, saya merasa kalian terlalu melebih-lebihkan tentang hutang ini. 25 juta uang yang kecil lah untuk kalian. Apalagi kita sudah lama dekat. Kami bukannya nggak mau bayar, buat makan aja susah, cicilan motor aja nunggak. Maaf ya, saya rasa kalian nggak benar-benar paham. Setiap kami bertanya, jawaban kalian selalu berubah-ubah. Rasanya kalian cuma cari alasan supaya nggak usah bayar. Dari awal kita itu nggak minta yang aneh-aneh, tapi sikap kalian itu loh kayak nggak sungguh-sungguh. Kalau memang mau menyelesaikan masalah ini, seharusnya sudah dari awal kalian itu ada usaha, jangan cuma janji dan alasan terus. Oke, mari kita fokus cari jalan keluar, Zahra. Kalau kalian betul-betul berniat menyelesaikan, ayo buat komitmen sekarang. Ya minimal kami tahu lah, jangan cuma janji manis kawan mau disicilnya. Kami bisa mulai bulan depan, nyicil 1 juta per bulan. Itu pun saya harus jual beberapa barang terlebih dahulu. Saya bisa bantu dari kerja sampingan, tapi jangan pakai bunga ya. Kami nggak minta bunga, Ra. Kami cuma minta komitmen dari kalian saja. Baik. Dari pihak tergugat sudah memberikan keterangan dan sedikit solusi. Jadi silakan dari pihak tergugat, apakah ada permintaan atau tanggapan yang ingin disampaikan untuk pihak tergugat? Ya mungkin hanya menegaskan perkataan saudara Maira tadi yang ingin mencicil bulan depan. Saya meminta untuk bulan depan dicicil pada tanggal 15. Bagaimana saudara Maira? Ya, saya akan mengusahakan mulai mencicil bulan depan. Mungkin ada tambahan lagi dari saudara penggugat? Oh ya, cicilannya itu sebesar 1.250.000 per bulan. Bagaimana saudara tergugat, apakah menyanggupi? Baik, saya akan mengusahakan untuk menyanggupinya. Tapi jika telat, apakah ada kompensasinya? Jika ada keterlambatan, setidaknya kalian kasih kabar yang jelas. Jangan malah hilang begitu saja. Oke, jika ada keterlambatan, saya akan memberi kabar secara resmi. Oke, mungkin cukup sekian Pak Hanan dari kami selaku penggugat. Baiklah, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah cukup. Baiklah, jadi kesepakatan akhir disepakati bahwa cicilan dimulai tanggal 15 bulan depan, kedua besarnya 1.250.000 per bulan selama 20 bulan. Ketiga, jika ada keterlambatan wajib memberi kabar resmi. Dan yang terakhir, ditulis dalam akta perdamaian dan ditandatangani bersama kedua belah pihak. Apakah setuju? Setuju. Saya setuju. Ya saya ikut saja, asal jangan ditambah-tambah nantinya ya. Kami juga setuju. Tapi ini kesempatan terakhir ya. Ingat ya, kalau ini tidak ditepati lagi, kami akan lanjutkan permasalahan ini lewat jalur hukum. Baik, saya akan bantu buatkan akta perdamaian. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Saya harap setelah ini hubungan kalian tetap baik saja. Jangan karena hutang mengucurkan persahabatan.
ini akta perdamaian yang saya buat. Mohon dilihat terlebih dahulu, saudara tergugat. Silakan saudara penggugat. Apakah ada tambahan atau sesuatu yang perlu direvisi? Ini kan berarti 25 juta dan 1 oke. Ya. Jika tidak, mohon ditandatangani oleh pihak tergugat sebelah sini. Ini satu lagi. Oh, baik. Dari pihak penggugat sebelah sini, silakan. Baik. Dan saya Baik, saya cukupkan proses mediasi ini. Saya harap kedepannya kedua belah pihak dapat terus menjalin hubungan silaturahmi yang lebih baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.